warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Wanayasa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Bertemu lagi kita di pertemuan yang kedua pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Tiba saatnya sekarang kita untuk pemaparan materi dari materi yang telah kalian baca dan kalian catat sebelumnya. Sebelum Ibu memaparkan materi kita hari ini, silakan kalian siapkan buku pelajaran Bahasa Indonesia kalian dan silakan kalian buka halaman 6. Simak baik-baik pemaparan hari ini. Materi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan teks berita. Namun, kalau kemarin kita membahas materi pembelajaran mengenai pengertian dan unsur dari teks berita, maka hari ini kita akan belajar mengenai meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi teks berita. Nah, kita lihat kegiatan meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita akan kita awali dengan mencari unsur adik Simba. Oleh sebab itu, materi pembelajaran kita minggu lalu jangan dilupakan bagaimana cara mencari unsur adik Simba. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan kegiatan meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari dulu unsur adik Simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kalian mampu mendapatkan unsur adik Simbanya, baru kalian bisa melakukan kegiatan meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Nah, sekarang langsung saja akan Ibu contohkan bagaimana cara meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi suatu contoh teks berita. Di sini ada contoh teks berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako atau 9 bahan pokok pada 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan tetapi, akibat penumpukan truk tersebut, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Itu adalah contoh dari teks beritanya. Kita langsung pada kegiatan yang pertama, yaitu adalah meringkas teks berita. Langkah pertama, pada saat kita akan meringkas teks berita, menyimpulkan teks berita, dan menanggapi teks berita adalah mencari dulu unsur adik Simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lihat, apa kejadiannya? Padatnya pelabuhan Merak. Di mana kejadiannya? Di pelabuhan Merak. Kapan kejadiannya? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Siapa yang mengalami kepadatan? Truk-truk pengangkut barang non-sembako. Mengapa bisa terjadi kepadatan? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Bagaimana prosesnya? Menyebabkan antrian masuk kapal. Nah, sekarang kita akan langsung pada kegiatan meringkas berita. Silakan tadi kalian buka bukunya tadi yang halaman 6 pada buku paket kalian. Nah, meringkas berita adalah penyajian karangan yang panjang menjadi bentuk yang lebih singkat dan efektif, namun tetap berisi pokok-pokok adik Simba. Jadi yang namanya kegiatan meringkas adalah meringkas dari yang paragraf yang panjang menjadi lebih pendek, namun tetap mengandung unsur adik Simba. Unsur adik Simbanya tidak hilang meskipun disajikan dengan penyajian yang lebih singkat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Silakan kalian baca di halaman 6 atau kalian silakan lihat di sini. Contoh dari ringkasan dari berita yang tadi. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November.
Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 hingga 25 November. Itu adalah contoh dari ringkasannya. Ingat, penyajian dari yang panjang menjadi lebih pendek, adik simbanya tidak hilang. Kita buktikan. Kalau kita lihat tadi teks berita yang asli jauh lebih panjang dibandingkan dengan ringkasannya sekarang. Kalau tadi paragrafnya, kalau tadi kalimatnya lebih banyak, kalau sekarang lebih sedikit, namun adik simbanya tidak hilang. Kita kembali buktikan. Ada di buku paket kalian halaman 6 atau kalian lihat slide di samping saya di sini. Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak berarti itu adalah di mana? Di mana? Di Pelabuhan Merak. Yang kedua, dipadati. Dipadati, padat berarti unsur apa dan bagaimana? Bagaimana menyebabkan padat? Apa padatnya? Pelabuhan Merak. Kedua unsur. Ketiga, oleh truk pengangkut. Oleh truk berarti unsur siapa? Pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, berarti unsur kapan? Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas, berarti itu adalah unsur mengapa. Berarti unsur adik simbanya semuanya ada. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan tadi dari paragraf yang panjang menjadi lebih singkat, unsur adik simbanya tidak hilang. Itu adalah meringkas berita. Kedua yaitu menyimpulkan teks berita. Setelah tadi kita meringkas teks berita, sekarang kita menyimpulkan teks berita. Menyimpulkan teks berita artinya membuat kata-kata akhir dari suatu uraian. Uraian yang dimaksud di sini adalah teks berita. Ingat, pada kegiatan meringkas ataupun menyimpulkan, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari dulu unsur adik simbanya. Tadi kita sudah mencari unsur adik simbanya, ini merupakan kesimpulannya. Kita lihat contoh di sini, di samping saya ada kesimpulannya, atau kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 8, itu adalah kesimpulan dari contoh teks berita yang tadi kita bacakan. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulan artinya adalah hal yang pentingnya saja di dalam berita. Berita tersebut menyampaikan tentang informasi apa. Namun di sini tetap mengandung unsur adik simbanya. Meskipun tidak semua unsur adik simba ada di sini. Kita telah unsur adik simba yang ada di sini apa saja. Pertama, berita tersebut menyampaikan informasi, ya jangan dilupakan. Pada saat kita membuat sebuah kesimpulan berita, diawali dengan kata berita tersebut menyampaikan informasi tentang, atau berita tersebut memberikan informasi mengenai, diawali dengan kata tersebut lalu dilanjutkan kepada isinya. Tentang padatnya Pelabuhan Merak. Padatnya Pelabuhan Merak berarti unsur apa? Pelabuhan Merak. Di mana? Di Pelabuhan Merak. Oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako. Oleh berarti unsur siapa? Pada 10 hari menjelang Lebaran berarti unsur kapan. Yang tidak ada di sini adalah unsur mengapa dan bagaimana. Itu adalah kesimpulan. Karena kesimpulan adalah intisari dari berita-berita tersebut membicarakan tentang apa sih? Oh, membicarakan tentang padatnya Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran. Keempat unsur adik simbanya di sini ada, yang tidak ada hanya unsur mengapa dan bagaimana. Itu adalah kesimpulan. Paham ya? Kita lanjutkan pada kegiatan yang terakhir adalah menanggapi berita. Kegiatan menanggapi artinya kita memberikan sambutan terhadap suatu uraian. Begini contohnya, pada saat kita mengobrol dengan seseorang, biasanya kita akan menjawab obrolan seseorang, berarti kita menanggapi pembicaraan orang tersebut. Namun hari ini kita akan memberikan tanggapannya terhadap teks berita. Artinya kita memberikan tanggapan terhadap isi berita tersebut atau bahasanya. Kegiatan menanggapi berita yang kalian tanggapi ada dua hal, boleh isinya, boleh bahasanya. Nah, di sini kita contoh menanggapi, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena memantau objek dari dekat. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena memantau objek dari dekat. Berarti kita memberikan komentar terhadap isi berita tersebut. Oh, akurat isinya, beritanya tidak berisi kebohongan, dapat dipercaya. Lalu penggunaan bahasanya juga baku, mudah dipahami. Berarti itu kita memberikan tanggapan terhadap bahasa yang digunakannya dan mengandung semua unsur kebahasaan. Itu adalah tanggapan. Ingat, memberikan tanggapan itu boleh isinya berkaitan dengan beritanya, sesuai dengan kejadiannya, tidak sesuai dengan faktanya, tidak. Yang kedua boleh bahasanya. Bahasa yang disampaikan berita tersebut
mudah dipahami atau tidak. Itu adalah kegiatan menanggapi teks berita. Cukup paham ya? Nanti saya akan membuka sesi tanya jawab untuk materi pembelajaran yang belum kalian pahami. Untuk pemaparan, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar pada masa pandemi COVID-19. Tetap jaga tutur kata dan etika berbicara. Biar ilmu sedikit asalkan adab menggunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.